Oke, sini pertama ada supplier. Supplier ini adalah kumpulan dari supplier kita semua. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ya kan? Mulai ada ABC Kogen, ya kan, Ambiko, ya kan. Ketika diklik nanti akan muncul datanya. Ya kan, NPWP lain-lain. Itu di supplier list. Terus fitur kedua itu ada customer. Ya kan? Customer ini adalah customer masuk ya. Ketika kamu butuh, kamu bisa lihat di sini. Ini ada kodenya juga. Nah, kalau customer ini yang buat adalah tim AR. Ya kan. Terus setelah itu yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma supplier, terus gudang, ya kan. Gudang ini kode gudang masing-masing cabang berbeda. Kita fokuskan di Surabaya dulu. Di Surabaya ada AF, ada AR, ya kan. Concern utamanya ada di sini dulu aja, ASF sama ASR. ASF itu untuk gudangnya Horeca tadi. Kenapa Surabaya dibagi dua? Jangan ASF sama ASR. Nah, terus yang ASR ini itu retail. Ya, ini gudang baik yang mana fisik barangnya ada di sini dan bisa untuk dijual. Oke, ya kan. Kalau AAF ini adalah gudang baiknya Horeca, tapi di gudang titipan kita. Gudang dia apa? Gudang titipan. Oh, gudang titipan. Jadi kita ada gudang titipan, ada yang di Gresik, ada yang di Kalianak sini dekat. Ya kan. Itu untuk barang-barang frozen sih, karena cold storage kita kan juga kecil dong, udah full, ya kan. Itu AR juga. Jadi ketika barang itu ada di gudang AF atau AR sama ANF atau ANR, ada dua kan gudang titipan kita. Nah, kalau di sana berarti ketika sales mau jual, dia harus info ke gudang agar gudang ambil barangnya dulu. Oh iya. Gudang pindah barangnya, baru nanti dari ANF dipindah ke ASF, baru mereka bisa jualan gitu. Terus AM ini abaikan, dua ini udah nggak dipakai. Yang AS ini itu sebelum dipisah, cuman sekarang udah nggak dipakai lagi. Ini hanya untuk Heavenly Blast, hanya untuk Heavenly Blast, dan itu barangnya supplier sendiri. Gitu, itu nggak bisa dipakai, abaikan, ya kan. Terus B ini sampel, ya kan. BM ini bookingan, ya kan. Ini sebenarnya bookingan semua ini. Anggap BSF itu bookingan sales Horeca. Jadi misal barang itu datang 100 nih, ya kan. Dari 100 itu kan kita ada satu customer yang misal prioritas. Nah, biasanya salesnya kan banyak tuh. Mereka kan nggak langsung ngeluarin dari ASF semua toh. Nah, mereka akan booking 10 misal, booking 20 untuk outlet ini biar nggak diambil orang lain. Kayak gitu, buat ngamenin stok dia. Jadi itu internal mereka, kita nggak usah terlalu fokusin di situ. BSR sama kayak BSF, cuman ini untuk retail. Nah, C ini tuh bahan titipan. Bahan titipan yang C ini tuh biasanya kita fokuskan untuk purchasing sendiri biasanya, kayak buat misal kiriman ke Bali atau Lombok yang nggak ikut regional kita, biasanya kita taruh di sini biar nanti nggak kejual kayak gitu. Terus CAJ, ya kan, CAK ini tuh sama kayak AR sama AF, cuman ini titipan cabang Kediri sama Jember sama Malang, ya kan. CNJ juga, CNK sama titipan karena gudang titipannya ada dua tadi. Nah, ini yang penting, CSA. Ya, CSA itu bahan titipan Banjarmasin di Surabaya. Ya, terus CSB bahan titipan Balikpapan yang ada di Surabaya juga. CSD itu Makassar, ya kan. CSF ini Manado. Manado ini udah nggak ada cabang sih, dia hanya depo dan kita nggak jalan lagi. Ya kan? Ini maksudnya nggak ada perjalanan dari Surabaya, langsung dari Jakarta. CSH ini titipan dari Semarang yang ada di Surabaya. CSJ itu yang ada di Jember, ya kan. CSK titipan Jember yang di Kediri, ya kan. Terus CSM ini titipan Malang, ya kan. CSS titipan Samarinda, CSY titipan Jogja yang ada di Surabaya. Nah, kalau yang DD ini abaikan aja. Kenapa? Karena ini pinjaman sales. Ini nantinya hubungannya sama antara sales, tim admin marketing yang di sana tadi, sama gudang. Itu.
Terus ini juga PS, PSF, PSR ini promo ya kan, kayak untuk yang buy one get one atau apa. Oh, Nah, dia nanti barangnya akan dikeluarin pakai sistem ini. oke. Terus R ya kan. Nah, kita mulai ke R. RS. Dulu gua hanya ada satu RS doang, tapi karena udah terpisah mereka retail dan lain-lain, akhirnya dibedain, ada RSF, ada RSR ya kan. RSF ini tuh barang rusak mereka, ini barang rusak retail. Oh, oke. Nah, ini nanti yang ditarik oleh Beningsi. Oh, Nah, oke. ya kan. Jadi barang-barang retail yang support returnable ya kan, itu akan ditarik untuk diajukan pemusnahan. Nah, kalau yang T ini gudang transit ini abaikan, ya kan, nggak begitu penting. Terus yang dua ini juga, ini itu gudangnya warehouse, punyanya gudang sendiri, ya kan. Dalam artian XS itu untuk yang selisih, ya kan. Misal di sistem ada 20, Oke. secara fisik ada 22. Oh iya. Nah, itu yang duanya akan dipindah ke XS. Nanti Oh. mereka yang ngurusin. Oke. Apakah nantinya akan di one to many dengan item yang lain atau seperti apa, itu nanti gudang sendiri yang ngurusin. Oh, oke. Ya kan, itu XS, ya kan. Udah, gudang udah, ya kan. Terus jenis barang, ya kan. Karena kita butuh makanan minuman, otomatis jenis barang kita ada yang jenisnya AC, dry, chiller, frozen. Oke. Airship ini nyempil itu sebenarnya buat ikan sih, ini tuh hanya khusus untuk barang-barang airship kayak uni dan lain-lain, ya kan. Tuh, nanti tak tunjukin barang-barang airship ya. Oke, terus setelah itu, nah ini tag grid, kenal. Oke, tak ulang ya. Oke, lanjut ke tipe barang. Nah, ini yang penting. Tipe barang ini, ya kan, ini tuh sama kayak supplier tadi, ya kan, tapi lebih dispesifikan lagi. Nah, misal karena kenapa? Karena kalau berdasarkan supplier kita kan kayak misal kita ambil dari MGT Jakarta, ya kan. Nah, di MGT Jakarta itu ada banyak barang juga, gitu loh. Makanya diklarifikasikan berdasarkan tipe barangnya. Nah, contoh item yang ambil dari Jakarta ada ubi, ya kan, ada udon, ya kan, terus ada simadaya, kayak gitu, ya kan. Nah, ini nantinya dipakai sebagai acuan kita narik bagan. Nah, tuh nanti tak tunjukin narik bagan. Ini tuh untuk yang tipe barang. Terus divisi barang ada 3, ya kan, Japan, lokal, sama Western. Ya kan, ini tuh originnya. Kalau memang dari Jepang, kita tulis Japan, lokal. Nah, ini dipakai untuk palupi pada saat create order tadi. Dia yang mengelompokkan, tapi berdasarkan konfirmasi dari PIC yang handle. Ini maksudnya bahan apa? Nah, jadi kayak gitu. Oke, udah. Terus kategori ya. Kategori ini ada meat, sake, seafood, eggs, ya kan, ini nggak begitu dipakai, yang aman. Terus brand. Brand ini tuh kayak barang-barang kita kan punya brandnya sendiri-sendiri tuh, ya kan, diklarifikasikan lagi. Nah, jadi kita bisa lihat by brand sebenarnya. Kayak misal kami ini kan kalau di tipe barang, ya kan, itu masuk GFC Dry. Nah, GFC Dry itu terdiri dari beberapa barang, ada Okame, ada Otafuku, ada apa ya tadi ya, banyak lah pokoknya macam-macam yang Jepang, ada Akagi, ya, ada Akagi, ada lain-lain, ya kan. Nah, terus setelah itu udah itu dulu yang untuk file. Nah, view